kali ini temanya adalah KDRT. Jadi Pak, Indonesia ini saat ini sudah dalam kondisi darurat kekerasan karena tingginya angka kekerasan, terutama kekerasan seksual dan juga KDRT. Sampai September 2023 ini sudah ada 19.593 kasus kekerasan ya. Ibu-ibu benar ya teman-teman. Nah itu baru yang lapor Pak, pasti yang nggak lapor lebih banyak lagi gitu. Nah mayoritas pelakunya adalah orang terdekat seperti keluarga, pasangan dan juga teman dekat. Nah pertanyaannya Pak, gimana solusi konkret yang akan Pak Anies lakukan jika terpilih untuk penanganan kasus KDRT dan juga kekerasan seksual di Indonesia? Termasuk program pendampingan korban Pak, sampai pulih. Karena itu yang masih sangat minim dilakukan oleh pemerintah, selain hukuman yang juga belum tegas Pak, untuk pelaku kekerasan seksual. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, apa kabar? Apa kabar Pak? Sehat Pak? Silakan. Oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Mas Anies? Yang Boleh jauh-jauh di disapa sana dulu. tuh. Halo. Thank you all for coming. Terima kasih. Iya. Yuk, saya datang sama Ferry, istri saya. Fer, kesini dulu. Bu Ferry. Nyapa lu sebentar, Ibu Ferry Iya. kesini. Ini mau ngomongin isu perempuan, jadi saya harus ditemenin sama perempuan-perempuan di rumah. Fer, sini ya. Lu gak salaman sama Mas Anies tadi ya? Salaman? Ya lu sebagai yang muda lu yang samperin dong. Iya. Oh iya harusnya ya. Gimana gue udah samperin dia ngelengos? Iya, makanya yang muda itu harus menghormati yang lebih senior. Anda apa hak Anda bicara etika nih? Hah? Anda gak punya hak bicara etika? Jangan berantem, jangan berantem, jangan berantem. Ini Salaman, kita salaman. opening dulu gimana? Ini opening nih, Ini opening nih Bella. Oh, iya. Kamu ini terlalu TV Bella. Yang lebih muda itu yang nyalamin yang lebih senior. Oke, siap. Lu kenapa yang gak lu salamin Mas Anies tadi? Iya. Enggak kan gimana Mas Anies? Enggak ada. Gue udah salamin dia menghindar. Gimana itu Mas? Gimana? Soal salam-salamannya dulu. Salaman ya. Iya. Salaman, Gimana Mas salaman oke. Mas? Bentar, Pak, saya dari tadi, aduh. Yang naik junior. dulu, naik dulu. Saya juga 360 nggak ngira banget ya. ternyata salaman tuh rame ya. Rame. Tapi udah, Iya. tadi malam kita salaman. Iya. Aman, Oh, iya, damai. aman. Damai. Oh, Tapi yang aman ya Pak ya. Aman. di KPK udah salaman kemarin Pak di KPK? Iya udah salaman semalam di KPK. betul. Ya, udah. Iya, kita gimana Kita Mas? tanya dulu kabar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat ya, Pak, wabarakatuh. ya? Alhamdulillah sehat, waras. Alhamdulillah. Berarti Iya. ini udah siap nih apa ya, kita akan membahas isu-isu nih yang katanya netizen Pak jarang sekali dibahas oleh para paslon katanya. Salah satunya ini adalah isu yang saya banget nih Pak, karena isu tentang perempuan. Dan di sini kan juga banyak nih teman-teman, ada cewek-cewek ya, perempuan yang juga pastinya sudah siap untuk mendesak Pak Anies. Boleh tepuk tangannya? Oh iya. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang untuk ibunda dari Bapak Anies Baswedan. Ya, Ibu Alia Baswedan, Profesor. Halo. Ibu Pro. Selamat Selamat tahun itu datang, Profesor Ibu. Alia Baswedan. Assalamualaikum, selamat datang. Iya, gimana Mas? Seru nih, energinya satu keluarga ya Pak ya, mendukung Iya. ya Pak. Masya Jadi Allah. supaya kalau terdesak ada bantuan dari Ibu, dari Mama. Iya. Bantuan doa. Bawa semua perempuan Mas Anies yang dari sekelilingnya dibawa nih. Iya. Satu putaran apa dua putaran Mas? Iya. Coba Mas, ini mitos satu putaran ini lagi rame mulu tiap hari. Iya. Gimana Mas Anies? Kalau ternyata satu putaran nomor 1 gimana? Iya. Bagus juga sih. Bagus juga. Iya. Nah jadi Ini kalau boleh usul yang di sini duduk juga dong, kasihan yang di belakang. Iya, duduk juga. duduk. Yang mana yang sebelah sini duduk? Yang seperti gini nih. Duduk Oh, nih. gimana teman-teman bisa duduk? Nih seperti Takutnya di sini susah nih. Pada Pak. duduk. Ya duduk itu yang di bawah tuh seperti gini nih. Yo, Nah, yo, biar yo. belakangnya nggak ketutupan. Duduk aja duduk ke bawah.
Iya. Nggak apa-apa duduk di bawah, oke. Duduk bawah aja nggak apa-apa. Ini juga pada duduk di bawah kok. Iya sih, kalau berdiri pegel teman-teman soalnya. Kameranya juga bisa mundur tuh. Ya. Oke. Kan Kalau punya- kamera susah sih kalau duduk. Iya. Bisa Ternyata juga, Pak Anies kamera sih juga berdiri nggak apa-apa. Yang di sini pada duduk. Iya. ahli floor director juga ternyata ya. Bapak Jago suruh floor ngadep sini. director juga. Nanti sabar Agak kawan. susah ya Pak, sebelah sini ngerasa di, nah iya. Iya, oke. Iya baik. Supaya kita bisa berdiskusi langsung dengan Mas Anies, kita akan Ya. masuk ke sesi pertama. Yes. Gimana Nis? Iya. Oke baik. Oke, kita langsung aja Bel. Langsung aja. Nah Pak, jadi di segmen ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, yang kita kurasi dari sosial media. Jadi kita berharap Pak Anies sudah siap, pasti sudah siap lah ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di segmen 1 ini. Oke, Bella dulu. Oke, makasih kalian berdua tuh Ya, gentle saya banget. turun dulu ya. Oke, Oke, siap. kita kasih kesempatan Bella Mas Anies. Oke. Karena kita bukan ada apa-apa, karena kita takut sama Ikang Fauzi aja. Yeah. Oh, berarti bukan karena saya ya. Oke Pak, langsung ya Pak ya. Jadi ini tentang isu perempuan Pak, perempuan pekerja. Jadi Pak, ini ibu-ibu ngantor rata-rata punya keluhan yang sama. Jadi tuh mereka bilangnya, duh pusing banget nih nyari tempat penitipan anak atau nyari daycare gitu ya Pak ya. Karena rasanya tuh kayak nggak diperhatiin sama negara gitu. Padahal kan kalau kata ada band kan wanita ingin dimengerti. Mereka merasa seperti kurang dimengerti gitu. Karena kan tidak semua ibu-ibu yang bekerja di luar rumah itu punya orang tua atau saudara dekat yang harus nitip, dan mereka jadi harus nitipin anaknya di daycare gitu. Karena keluarganya nggak ada yang bisa dititipin gitu. Nah katanya Bapak ini kan abah online. Harusnya kan seorang abah punya cara buat menangani masalah kepusingan soal daycare ini. Program apa yang akan Bapak lakukan untuk mendukung perempuan bekerja yang sudah memiliki anak, Pak? Ya. Good questions. Dan ini dilema begitu banyak. Terutama kepada mereka yang bekerja sementara income-nya juga terbatas. Di situ ada dilema. Dan kenyataannya kalau kita lihat statistik, ini ada risetnya, itu 1,7 juta dari 11 juta perempuan usia 20 sampai 24 tahun itu memilih untuk berhenti bekerja dengan alasan menikah atau punya anak. Artinya mereka tidak bisa melanjutkan karena beban yang tidak sederhana, dan salah satunya adalah masalah pengasuhan anak karena mereka punya beban. Jadi apa yang kita ingin kerjakan melihat masalah ini? Ini adalah problem yang harus diselesaikan, bukan dibiarkan. Seringkali kita menemukan masalah itu bukan sulit tapi tidak diselesaikan. Saya beri contoh, ada jalan yang aspalnya rusak. Bertahun-tahun aspal itu rusak. Tidak perlu ilmu rumit, yang diperlukan adalah alokasikan anggaran, jalankan, maka beres masalah aspal itu. Sama seperti ini. Ini adalah masalah yang sudah menahun. Diselesaikan aja. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus membangun daycare, tempat penitipan anak, kemudian ruang laktasi yang berkualitas di tempat-tempat kerja sebagai dukungan kepada perempuan yang bekerja agar dia tetap bisa bekerja sambil bisa merawat dan mengasuh anak-anaknya. Nah, ini harus dikerjakan, dan ini sebenarnya sesuatu yang perusahaan, kemudian kantor pemerintahan itu dengan mudah lakukan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan suami, bapak-bapaknya. Kami memiliki program bahwa yang harus mengurus anak, yang harus mengurus anak kan bukan hanya ibu ya, tapi bapak juga. Nah, cuti melahirkan untuk para suami itu biasanya hanya 2 hari di berbagai tempat. Nah, kami ingin mengubah itu menjadi 40 hari bagi suami. Supaya dia betul-betul terlibat di fase awal
ketika mukjizat itu datang. Kan bayi itu seperti mukjizat yang diberikan kepada kita dan kita bisa merawatnya. Nah, yang terkait dengan daycare itu saya sampaikan ini bukan sebagai rencana begitu saja. Ketika saya bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami membuat daycare di lokasi yang paling strategis di kementerian, di gedung utama, dan dibuat dengan standar daycare terbaik level dunia. Kenapa dilakukan? Saya katakan kepada semua, ini Kementerian Pendidikan, maka daycare-nya harus daycare terbaik di Indonesia, supaya siapapun yang membuat daycare tinggal datang ke kementerian untuk menyaksikan contoh daycare yang terbaik. Sayangnya sekarang digusur tempat itu. Nah, silakan tanya pada yang menggusur, oke? Tapi kalau buat saya, pendidikan terpenting dan terutama adalah pendidikan usia dini, dan usia dini itu salah satunya adalah daycare di usia awal, oke? Sebelum mereka masuk PAUD. Yang kedua, ketika di Jakarta itu kami bangun di Pemprov DKI Jakarta 32 daycare di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, termasuk di Balai Kota. Di Balai Kota itu di lokasi yang paling strategis. Kalau Bapak Ibu masuk gedung utama Balai Kota, maka di bawah, di lantai paling dasar sebelah kiri itu ada daycare untuk karyawan perempuan yang punya bayi, punya anak kecil. Dan ada ruang laktasi di dalam situ. Saya nggak tahu masih ada apa tidak. Ya, tapi teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan, kalau ini dikerjakan itu bukan hal baru gara-gara urusan Pilpres. Ini adalah melanjutkan yang kemarin sudah dikerjakan di tingkat nasional. Mantap. Oke. Oke, sudah Pak, saya izin ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini masih terkait dengan isu perempuan, kali ini temanya adalah KDRT. Jadi Pak, Indonesia ini saat ini sudah dalam kondisi darurat kekerasan karena tingginya angka kekerasan, terutama kekerasan seksual dan juga KDRT. Sampai September 2023 ini sudah ada 19.593 kasus kekerasan ya. Ibu-ibu benar ya teman-teman. Nah itu baru yang lapor Pak, pasti yang nggak lapor lebih banyak lagi gitu. Nah mayoritas pelakunya adalah orang terdekat seperti keluarga, pasangan dan juga teman dekat. Nah pertanyaannya Pak, gimana solusi konkret yang akan Pak Anies lakukan jika terpilih untuk penanganan kasus KDRT dan juga kekerasan seksual di Indonesia, termasuk program pendampingan korban Pak sampai pulih, karena itu yang masih sangat minim dilakukan oleh pemerintah selain hukuman yang juga belum tegas Pak untuk pelaku kekerasan seksual itu. Ya, ini problem seperti puncak gunung es yang terlihat di permukaan itu jauh lebih sedikit daripada yang kenyataan di lapangan. Kalau menurut teman-teman di LBH Apik, dari 200-an kasus itu mungkin hanya 4 yang lapor ke polisi. Jadi hanya 2% yang lapor, berarti 98% itu tidak terlaporkan. Dan ini artinya kita harus melakukan reform supaya ada perlindungan, ada kenyamanan dan jauh dari stigmatisasi kepada korban kekerasan. Jadi mereka itu mengalami kesulitan itu berlapis. Ketika lapor belum tentu direspon dengan baik. Kemudian ada victim blaming, apa itu victim blaming itu? Ya, penyalahan yang lapor. Yang menyalahkan justru korbannya, dan sesudah itu tidak ada institusi yang secara serius ditugasi untuk mengurusi mereka untuk tindak lanjutnya. Jadi kami melihat penanganannya ini harus end to end. 1 aspek pencegahan, 2 aspek penanganan, yang ketiga aspek pemulihan sehingga sampai bisa recover. Dan ketika melakukan ini pemerintah harus mau kolaborasi. Punya kewenangan bukan berarti bisa mengerjakannya sendiri. Ada banyak organisasi yang telah terlibat dalam urusan ini, harus dijadikan mitra pemerintah di dalam membantu korban-korban kekerasan
rumah tangga. Jadi prinsip kolaborasi ini termasuk juga ketika sampai kepada pelayanan hukumnya. Nah, kami pernah nih di Jakarta, saya punya catatannya. Di Jakarta itu ada hotline 24 jam untuk pelaporan. Kemudian ada rumah aman, ada layanan visum, Dan layanan visum ini dilakukan, semua ini dilakukan free of charge. Ada konsultasi psikolog, kemudian juga layanan gratis. Ini semua satu paket yang dikerjakan di DKI Jakarta. Ini tidak memasukkan status kependudukan. Jadi DKI Jakarta melindungi setiap perempuan yang menjadi korban, baik dia warga DKI ataupun non warga DKI. Bagi kami ini soal kemanusiaan. Dan ini adalah tanggung jawab negara untuk melindungi. Jadi dengan cara seperti itu, maka kami yakin kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga akan bisa tertangani. Lalu penegakan hukumnya kita tidak boleh toleran. Pelakunya harus mendapatkan hukuman yang bukan hanya setimpal, menjerakan. Sehingga kapok itu apa? Jerah harus menjerakan. Karena kalau tidak menjerakan, maka potensi berulang itu tinggi. Bahkan di berbagai negara sampai ada yang memberikan tanda kepada pelaku-pelaku kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, sehingga seumur hidup itu menjadi konsekuensi yang harus ditanggung. Itu membuat orang berpikir 2-3 kali untuk sampai terlibat dalam kekerasan rumah tangga. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlindungan ini harus menjadi prioritas karena ini masalah yang tersembunyi tapi dirasakan oleh begitu banyak perempuan di Indonesia. Dan tersembunyi, karena tersembunyi itulah justru kita harus extra effort. Dan saya perhatikan tadi soal kolaborasi, Iya, Bella. betul. Kenapa kolaborasi ini penting? Tidak selamanya aparat pemerintah itu dipandang nyaman oleh korban. Seringkali korban itu lebih percaya kepada non pemerintah. Nah, tujuan kita bukan mereka dilayani oleh pemerintah. Tujuan mereka adalah mereka terlayani, terlindungi. Siapa yang bisa melakukan itu, maka kami support. Itulah sebabnya kami ingin kolaborasi dengan yayasan-yayasan, NGO-NGO yang sudah bergerak di bidang ini untuk membantu penanganan itu. Keren Ya. Pak, keren. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada kembar Siam, oh bukan. Iya, kembar dempet Kembar. ya. Oke, Dari terima kasih Siam. Bella. Sama-sama, Ya. berarti aku turun dulu ya. Tepuk tangan untuk Bella Fauzi ya. Iya, lo gak mau masuk politik aja lo Bella kayak mak lo. Iya. Mas, supaya lebih adil karena kata Mas Andis yang penting adalah keadilan. Soalnya gitu kan. Sekarang ada yang baru lagi tadi bos. Apa? Ini adalah keberlanjutan. udah mirip Mas Ganjar. Mas, kita boleh madep sana nggak Mas? Iya, Kita untuk coba sapa teman-teman yang ada di sebelah sana. Jadi kita diskusinya Mas Andis menghadap sana. Panggung lu kasih beda dulu. Oke. Jangan colongan. Mas, pertanyaan berikutnya Mas. Ini kita bicara mengenai kontribusi Indonesia untuk global. Mas Anies kan kemarin di debat kemarin kan kita bisa kok, saya bisa kok bicara dan meyakinkan dalam waktu yang pendek. Wah kan termasuk soal ASEAN macam-macam gitu. Konkret aja Mas, karena kita bicara soal lingkungan hidup, apa yang paling konkret kontribusi yang bisa kita lakukan Mas untuk menurunkan emisi global? Konkret aja kita. Carbon capture ini ya? Ya carbon capture sama carbon apa tadi? Ya, memang sih karena gini, ada yang bilang juga 2 menit itu nggak cukup. Jadi makanya mudah-mudahan ini 2 menit ini cukup. Ini udah 1 menit 50 Ya detik. makanya. Ya. Mas Anies ngata-ngatain calon lain udah 30 detik sendiri tuh Mas. Langsung Ya, fokus. gini, barangkali terkait this is not climate change, this is climate crisis. Ini adalah krisis iklim. Jadi di tingkat global,
di level diplomasi, dalam debat kami sampaikan, negara-negara selatan bisa menggalang kekuatan bersama. Untuk apa? Untuk kita meminta kepada negara-negara utara lebih memberikan porsi tanggung jawab yang besar di dalam urusan climate change ini. Jadi kami melihat kita bisa mendesak loss and damage fund untuk ganti rugi bencana iklim ini ditingkatkan dari 700 juta dolar itu menjadi 100 miliar. Ini harus dikerjakan kolektif, nggak bisa oleh Indonesia sendiri. Kemudian mengusahakan pendanaan internasional bukan sebagai hutang, tapi sebagai usaha menyelesaikan climate crisis yang terjadi di negara-negara selatan. Itu internasional. Yang domestik ini begini, kita punya komitmen. Ada komitmen untuk net zero emission di tahun 2060. Ini harus diturunkan dalam kebijakan kementerian, provinsi, kabupaten, private sector. Karena itu tidak bisa komitmen ditandatangani tanpa diturunkan. Kemudian kita punya komitmen menurunkan efek rumah kaca, greenhouse gas emission itu sampai hampir 32% di tahun 2030. Nah, kita masih jauh dari situ. Bahkan kalau catatan kita jauhnya itu agak mengkhawatirkan. Oh, jauhnya ketinggalan lumayan Ya, overlap ya karena kalau itu di MotoGP. menurut kami ini harus ada regulasi yang komprehensif. Komprehensif itu artinya apa yang dikerjakan pusat, provinsi, daerah, dan private sector. Kemudian kita harus mempercepat transisi ke energi baru dan terbarukan. Targetnya kalau tidak salah itu 23% di tahun 2025. Nah, kita sekarang baru 13%. Itu mencapai tambahan 10% dalam 2 tahun itu mission impossible. 1 tahun, iya sekarang 24. Jadi ini udah mission impossible untuk mengerjakan itu. Ini sebabnya menurut kami banyak komitmen-komitmen itu ditandatangani tapi kita tidak susun eksekusinya. Lalu kita mau kejar di ujung, nggak bisa. Ini bukan sistem kebut semalam. Ini harus dikerjakannya tiap tahun gradual. Ini pasti akan miss. Nah, kita ingin melakukan koreksi supaya target itu bisa segera kita recover. Di Jakarta sendiri target penurunan greenhouse gas emission itu 30% di tahun 2030. Dan di tahun 2020 kita sudah berhasil mencapai 26%. Jadi hampir pasti itu tercapai lebih cepat daripada targetnya. So we are ahead di Jakarta ini. Tapi nggak cukup, itu harus dikerjakan secara nasional sama-sama. Jadi kami melihat itu internasional dan domestik terkait ini, gitu ya. Oke Mas Anies, tapi kan tadi Mas Anies bicara bahwa kita nih masuknya keterlambatan juga nih, terlambatnya agak begitu jauh. Kira-kira kalau Mas Anies bisa nilai, berapa nilai yang Mas Anies sematkan untuk Kementerian LHK ini Mas? Berapa nilainya? Kementerian Pertahanan kan kemarin udah. 12. Gimana? Kementerian LHK 12 berapa? dari berapa? 12 dari 14 gitu ya. Gimana Mas? Jangan Berapa Mas? nanti nilai sensitif. Bukan. Nanti ada yang habis itu ceramah terus nyebut angka terus. Jadi nggak mau nilai ya? Nggak usah, oke bagus. Kan yang penting gue tanya. Betul. Iya benar. Itu kemarin ada yang nge-tweet 1-3 itu loh Mas. 1-3 gitu. Kita bersahabat dan berjuang selalu katanya. Maksudnya? Siapa ya? Oke. Oke, lu gantian langsung. Nah Mas, ini pertanyaan soal agraria nih kalau dari saya. Ada soal-soal sensitif agraria yang isunya menjadi eskalasi sampai ke level nasional. Salah satunya itu yang terbaru Rempang. Ini soal pengadaan lahan, proyek-proyek strategis pemerintah yang mana daerah-daerah ini kayaknya nggak mampu untuk berkolaborasi dengan baik. Salah satunya di DKI juga ada proyek naturalisasi itu katanya terhambat, salah satunya pengadaan tanah PUPR dan Pemda tidak berjalan dengan baik juga waktu itu. Nah, gimana caranya Mas Anies, program apa ya
baik itu yang akan dilakukan dan lesson learn apa dari Mas Anies yang bisa dibagi sebagai kepala daerah sulitnya berkoordinasi untuk melaksanakan proyek-proyek strategis nasional. Silakan Mas Anies. Ya, begini, tentang proyek-proyek strategis nasional. Menurut saya kata kuncinya adalah Ya, kasih. Serong aja Pak, serong. Nah, coba. Yuk. Siap. Ya. Konsepnya 360 ya, 360. Kata kuncinya sebetulnya pada bagaimana kita meyakini proyek itu sendiri proyek yang memberikan manfaat. Kalau proyek itu memberikan manfaat pada publik, itu berargumentasi dengan rakyat itu mudah. Mudah, karena proyek itu jelas bermanfaat. Tapi kalau proyek itu manfaatnya dipertanyakan, oh itu paling sulit sekali. Karena itu keterbukaan menjadi susah. Karena proyeknya tidak jelas manfaat untuk publiknya. Jadi nomor satu, harus proyek yang bisa dijelaskan manfaat. Emang ada proyek strategis nasional Ada. yang manfaatnya nggak jelas Mas? Ya, Lu juga jangan mancing-mancing, Ri. Enggak, ini pertanyaan. Bukan, masalahnya kalau dia jawab keras yang bahaya juga kita. Lanjut Mas. jangan suka kasih umpan lambung. Iya. Berapa Nanti nilai? kalau ada smash saya pula yang tanggung jawab gitu. Iya. Berapa nilai untuk proyek strategis nasional? Lanjut. Jadi saya melihat kalau itu kita bisa pastikan mudah. Yang kedua harus ada pendekatan dialogis. Berbicara, berdiskusi, menjelaskan. Karena saya memiliki keyakinan bahwa masyarakat pun ketika mereka tahu bahwa ini memberikan manfaat dan mereka itu bisa juga mendapatkan faedah dari proyek ini pasti mau terlibat. Problemnya adalah sering kami di pemerintahan itu tidak sabar dengan proses. Pemerintah itu seringnya mau cepat aja. Dan kami di pemerintahan itu kecenderungannya berpihak kepada yang mau investasi, berpihak kepada mau yang membangun. Lalu lupa justru sebetulnya tugas pemerintah itu melindungi yang lemah. Karena yang lemah itulah yang butuh pemerintah untuk melindungi. Nah kesadaran itu seringkali tidak muncul. Nah menurut saya itu harus dikerjakan. Prosesnya memang panjang. Tapi lebih baik itu dikerjakan dengan dialog sampai tuntas. Saya beri contoh. Ketika membangun MRT, saya baru mulai tugas di Fatmawati, itu di Jalan Fatmawati, ada beberapa tempat yang nggak bisa dibangun karena belum bebas, belum dibebaskan lahannya. Jadi udah pada bebas semua, lalu ada beberapa saja yang belum bebas. Nah, saya tanya udah berapa lama? Udah bertahun-tahun Pak nggak bisa. Saya baru mungkin seminggu pertama itu. Lalu saya datang, saya bertemu dengan pemiliknya. Lalu saya sampaikan pada pemiliknya. Oh Mas Anies yang mendatangi? Ya, saya datangi. Saya datangi rumahnya, saya temui beliau, saya jelaskan. Saya jelaskan mengapa kita perlu ikut membuat MRT ini selesai. Dan saya sampaikan, Bapak, bila Bapak terima dan nilai ganti ruginya itu besar. Saya lupa angkanya. Kalau tidak salah per meter mungkin 40, mungkin 50 juta, saya nggak ingat angkanya. Angkanya itu bukan angka yang kecil. Saya lupa ya, jadi jangan dikutip angkanya. Tapi angkanya cukup besar. Artinya nggak mungkin rugi, tapi untung lah. Enggak mungkin rugi. Yang bersangkutan menginginkan lebih tinggi lagi. Yang lain-lain mau terima, kecuali ini. Saya bilang, Pak, apalah artinya uang dari pemerintah per meter 40 juta, 60 juta, ataupun 100 juta. Pak, lebih besar lagi begini. Bapak sudah dapat begitu banyak dari Republik ini. Lihat toko Bapak, maju. Bapak amat makmur. Republik ini minta tanah pada Bapak bukan untuk dipakai kegiatan komersial. Ini untuk dipakai ratusan ribu orang akan lewat tiap hari di tempat ini. Ratusan ribu orang akan lewat tiap hari. Dan bila proyek ini tidak jadi, maka yang membuat tidak jadi itu Bapak. Gitu. Bapak yang bikin gak jadi ini, karena gak bisa jalan. Apa yang Bapak akan jelaskan pada anak cucu Bapak di kemudian hari? Dia datang ke rumah ini dan bilang, rupanya rumah kakek saya ya yang membuat MRT ini jadi belok seperti ini. Rumah kakek saya yang tidak, kenapa kakek saya dulu minta tambahan yang orang lain gak minta? Tapi Bapak berikan, lalu Bapak sampaikan pada anak cucu, saya mengikhlaskan tanah ini karena saya ingin menjadi bagian yang membangun Republik ini.
Saya ingin menjadi bagian yang ikut kontribusi. Dan Bapak bisa sampaikan, anak cucu nih, ini bangun nih depan sini, depan rumah saya nih. Itu dulu Bapak setujuin. Kenapa? Karena kita ingin ada ratusan ribu orang lewat di sini tiap hari. Pak, catatan pahala untuk Bapak melampaui rupiah berapapun yang dibayarkan pada negara. Saya bisa menyampaikan itu kenapa? Karena proyeknya jelas memberikan manfaat pada publik. Tapi kalau itu menggeser orang untuk membangun komplek apartemen yang memakmurkan 1-2 pengusaha, susah saya menjalankan pada publik. Apa yang saya mau jelaskan? Dia akan bilang, Pak, kami geser supaya dia lebih untung. Ini bukan demi, itulah sebabnya nomor 1 kepentingan publik. Dan apa yang terjadi? Saat itu juga dia setuju, bahkan dia jalan keluar, ambil ke sini Pak, itunya palu besarnya Pak. Saya bongkar sendiri tembok rumah saya pakai tangan saya. Lalu dia ambil itu palu godam yang gede itu, dia pukul itunya temboknya. Padahal belum beres-beres. Belum ada administrasi, brak dipukul semuanya. Jatuh itu dan saya bilang, Pak sudah sekarang saya kerjakan, tinggal diteruskan sama staf Bapak untuk ini selesai. Apa pesannya? Pesannya adalah proyeknya benar. Yang kedua, komunikasikan tentang republik. Ini tentang masa depan. Republik ini dulu dibangun dengan semua orang iuran kok. Ada yang iuran barang, ada iuran nyawa, iuran tenaga, ada iuran darah, semua mau iuran. Kita harus kembalikan spirit itu di republik ini. Yuk kita iuran sama-sama. Tapi itu tidak bisa dikerjakan kalau kepentingannya bukan kepentingan umum. Nah, di situ. Wah. Jadi gara-gara Bapak ungkit anak dan cucu, apa yang akan dikatakan anak dan cucu Bapak gitu Pak ya? Itu untung orangnya nggak menganut child free Pak ya. Kalau child free mau ngomong apa Bapak anak cucu? Enggak, saya child free. Apa kamu? Apa? Wah, gitu. Ahli waris kalau gitu nanti. Oh iya. Ponakan kek gitu iya, kan. Iya. Bisa improvisasi lah Pak ya, oke. Oh kalau child free boleh punya ponakan ya? Iya. Oh kalau paman selalu ada. Gua yang turun. Bahaya. Ini mulai bahaya ini mulai begini nih. Gak bahaya, Bel, ayo Bel, sini kita naik Bel. Ini kita udah masuk ke sesi berikutnya. Tadi kita udah tanya bertiga. Kita akan masuk ke sesi Tanya Inis. Udah siap ya? Kita geser lagi Pak, lihat sana Pak. Nah, Bapak ini pemimpin harus bisa capek. Selain capek negosiasi juga capek buat muter-muter. Jadi kita muter ya, muter. Ya, gantian. Sini dulu. Sini ya, serah Bapak. Request. Ngadep sini minggir. Pak Anies ngadep sini. Oke, saya mau buka. Siapa yang mau nanya ke Mas Anies? Siapa yang mau nanya? Gak. Aku dulu kali ya. Boleh, kamu dulu. Oh iya siap Bu. Bentar ya Bu ya, saya lihat dulu ya. Ibu-ibu ada nggak? Ibu-ibu ada kita nggak? pilih ibu-ibu ya, oke. Ini aja deh, ibu aja nih. Bentar. Bel, udah. Ini aja. Oh iya, oke. Ada ini nggak? Sabar kawan, sabar. Ya Allah, ingat anak cucumu. Apa yang dikatakan anak cucumu nanti waktu melihat kamu teriak-teriak seperti itu, ya Allah. Kita pilih beberapa apa satu-satu dulu? Satu-satu dulu. Oke, kalau gitu kakak dulu yang milih. Silakan. Oke, kakak dulu yang nanya. Iya, sabar ya Allah. Kita balik ke sana Pak. Ini Sabar Ibu, nanti pasti akan dibuka kesempatannya ya. Bu, mau berdiri juga boleh. Hati-hati Bu. Mikrofonnya itu mikrofon Mas Anies. Bu, pakai mic Bu, biar kedengaran pakai mikrofon ya Bu. Ini mikrofon Mas Anies pakai ini. Bisa Bu, mic-nya Bu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Anies, wabarakatuh. ya Pak Anies, salam sayang dari kami Abah, salam cinta dari kami. Aplaus dulu. Yeay. Pak Anies, ini saya notaris PPAT Pak, kebetulan berkantor di Jakarta. Ini masalah mafia tanah Pak. Mafia tanah itu sampai sekarang sudah memasuk semua lini. Kami dalam menjalankan tugas jabatan kami selalu notaris PPAT, kadang-kadang Pak menjadi korban, terkriminalisasi. Jadi ketika modus para mafia itu mereka memalsukan KTP, memasukkan identitas-identitas,
Sertifikat pun mereka palsukan. Jadi ketika mereka datang ke notaris, bawa sertifikat asli tapi dokumen-dokumen pendukungnya palsu. Kami notaris PPAT melaksanakan akte jual beli, sudah selesai. Oh iya, Gitu, Bu. Iya. gak usah berdiri aja Pak. Lebih Iya, enak. iya. Enggak gitu dong, harusnya Bu silahkan gitu. Masa nyuruhnya gitu. Dah, Oke. oke. Lagi ngomong. Tas dulu biar selek. Ayo buat hati Bu. Nah gitu dipegangin. Iya. Jadi, Ibu kalau ya ya. Kemudian, Halo. nah ini Pak, masalahnya adalah ketika kami bermitra dengan BPN Pak, sebagai mitra bekerja. Kami notaris itu pejabat umum pembuat akta tanah. Kemudian kami masyarakat akan membutuhkan jasa notaris untuk peralihan hak tanah-tanahnya. Kendalanya adalah ketika terjebak dengan mafia tanah, itu mafia tanah sudah masuk semua lini. Faktanya sangat sulit sekali berantas. Akhirnya apa terjadi? Ketika kita bikin akte, itu ternyata kriminalisasi dan jadi korban. Kami pun notaris PPAT jadi korban. Sekarang pertanyaan kami singkat saja Pak. Bapak kan mempunyai program, menjalankan program strategi nasional. Untuk bagaimana untuk mencegah, memberangus dan mengurangi serta memusnahkan mafia tanah ini. Bagaimana pendapat Bapak? Kita mau dengar informasi dari Bapak sehingga kita bisa memahami. Dan kemudian yang kedua, ketika Bapak menjelaskan ini, kami dapat perlindungan hukum. Masyarakat mendapat perlindungan hukum. Kemudian semua mitra kerja kami BPN pun dapat bekerja dengan baik. Karena terkendala dengan mafia tanah semua lini, kemudian ada ordal-ordal yang agak sulit diberantas Pak. Ya, termasuk pungli dan sebagainya. Demikian Pak, terima kasih banyak Abah. Salam sayang dari kami Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ibu di sini dulu, tetap jangan kemana-mana Bu. Dengar dulu penjelasan Pak Anies ini. Siapa tuh anak cucu Ibu nanti kan juga melihat. Ari, rumahmu di mana, Ri? Budi. Gini, pertama soal mafia tanah, kemudian efeknya kriminalisasi pada Jabatan notaris ya. PPAT. Ya, ini problem yang dialami di banyak tempat, apalagi di Jakarta. Di Jakarta ini barangkali salah satu tempat yang paling banyak praktek-praktek mafia tanah. Nah, di tingkat kepemimpinan nasional harus ada garis kebijakan yang jadi rujukan bagi semuanya. Karena ini adalah policy reference yang kemudian nanti diturunkan di dalam program-program, di dalam yang aspek teknisnya. Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah satu tanah, satu surat, satu kepemilikan. Prinsip itu yang harus dipegang. Kemudian apa yang dikerjakan oleh pemerintah? Kita harus memiliki peta kepemilikan tanah di setiap daerah yang lengkap. Dan tidak kita membiarkan ada lubang-lubang di situ. Dan ini harus dikerjakan secara masif dan nantinya prosesnya transparan. Dan itu artinya kita menutup celah bagi mafia tanah untuk melakukan permainan di situ. Itu langkah pertama. Kemudian peran negara yang punya prinsip satu tanah ini artinya harus dikelola satu lembaga. Tidak ada pilihan, harus dikelola satu lembaga. Dan hari ini masih begitu banyak nih yang mengelola surat-surat tanah. Ada BPN, ada pengurusannya ya, ada BPN, ada pajak, ada mana lagi Pemda, kecamatan, desa, dan lain-lain. Jadi terlalu banyak jenis hak tanah, jenis surat tanah yang kemudian menjadi peluang bagi mafia-mafia ini untuk bermain. Menurut saya harus ada penyederhanaan atas segala macam jenis surat itu. Sehingga memudahkan dan ada satu badan. Dan kami melihat ya tentu BPN yang menjadi pemegang kunci utamanya. Kemudian langkahnya apa? Kita percepatan. Tempat-tempat yang di situ masih belum ada statusnya, maka dituntaskan. Karena itu saya melihat program untuk sertifikasi ini harus dituntaskan. Tapi bukan hanya sertifikasi atas tempat-tempat yang sudah jelas, tapi justru yang ada dispute. Dan kemudian disiapkan mekanisme penyelesaian dispute.
Harus ada mekanismenya. Karena bagaimanapun juga nanti kita akan ketemu dengan conflicting parties. Kalau segalanya diselesaikan lewat pengadilan, itu bisa lamanya nggak kira-kira. Lama Pak. Lamanya luar biasa. Butuh waktu. Jadi harus ada satu badan, satu mekanisme yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Yang pada akhirnya sebenarnya bisa ditemukan jalan keluar lewat jalur non pengadilan supaya ada solusinya. Lalu kita harus buat proses ini transparan. Dan dengan begitu nantinya notaris-notaris juga bisa melihat ini tanah sudah jelas, ada catatannya di dalam peta pemerintah, sehingga buat notaris ada perlindungan. Kalau hari ini notaris nggak tahu tuh, betul ya? Ya, betul. Kemudian di kemudian hari ada yang mengklaim, lalu ada kriminalisasi, jadi tidak ada rujukannya. Dan menurut saya itu kita perlu tuntaskan. Apakah ini pernah dikerjakan? Kami pernah kerjakan di Jakarta, membuat peta itu. Dan peta ini menurut saya harus kita lakukan di seluruh Indonesia. Lalu semua datanya dimasukkan sehingga transparan, bisa diakses oleh siapa saja. Begitu Bu. Jadi bisa dicek, berarti nanti kalau sudah bisa di mapping ya Pak ya, mapping pertanahan, Bu. terdaftar semua jadi bisa lebih baik. Ya, anak cucu ibu ada yang mau nanya lagi habis ini, Bu. sudah Anak-anak. ya? Anak cucunya Udah, banyak sabun. ya? Wah, Terima kasih, Bu. Tepuk Terima kasih tangan. banyak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin di sebelah Foto sini dulu dong, nih. Pak. Di belakang Foto ada yang mau dulu, nanya foto, nggak? ayo, teman-teman. Ada yang mau Tuh, foto. nanya nggak? Sini Pak. Pak, ini teman-teman Pak. Ada yang mau nanya nggak? Bukan lagi. Apa ini? Loh. Oke, Sabar. Ran. ini sesi 1.